belum punya notepad. 0,02 mili per liter seperti itu misalkan. Jadi ini adalah volume per volumenya. Ini adalah volume per volumenya. Jadi kita harus mencari dosis persatuan bobot serangga. Berapa dosis bahan aktif per satuan bobot serangganya. Yang pertama kita mencari konsentrasi formulasi ujinya. Rumusnya adalah ini. C ini adalah 0,02-nya. Berapa ini? Jadi C mililiter 0,02 mililiter formulasi per 100 mililiter larutan. Jadi maksudnya adalah ini kan C persen ini adalah konsentrasi persentasenya. Selanjutnya ini langsung saja bisa dimasukkan 0,01 dikali C mikroliter formulasi per mikroliter larutannya. Jadi 0,01 dikali 0,02 mililiter, mililiternya ini langsung. Nah, nanti sampai ujung dicari dosis bahan aktif per satuan bobot serangganya. Nah, ini untuk prosedurnya di video sebenarnya sudah cukup jelas, tapi tadi ada beberapa tambahan, jadi nanti kita coba lihat videonya bersama, mana yang perlu ditanyakan, seperti itu. Jadi pertama kita menyiapkan 5 taraf konsentrasinya, jadi mulai dari 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 mililiter per liter. Karena terlalu besar, mililiter per liter, kita membuat larutan stoknya diperkecil menggunakan labu takar 10 ml. Jadi dari liter ini dibuat hanya sekitar 10 ml saja. Jadi nanti taraf ini, taraf 2 ini dibuat menjadi 0,02, 0,01, 0,005 sampai 0,0012 ml per 10 ml. Ini adalah maksudnya per 10 ml. Jadi caranya bagaimana? Caranya itu 2 mili per liter. Cari berapa konsentrasinya menjadi mililiter per 10 mililiter. Berarti kan 2 mililiter. Kalau yang ini di sininya ini sama dengan 1000 mililiter. Dikatasin tinggal 0,02 mililiter per 10 mililiter. Jadi ininya dicoret, dikatasin di atas sini. Seperti itu. Ini untuk mencari dari 2 ml per liter ini menjadi 0,02 ml per 10 mili. Jadi ini untuk karena kita menggunakan aseton, kalau terlalu banyak literan itu akan terlalu boros dan biaya yang digunakan juga terlalu mahal. Sehingga konsentrasinya tetap hanya kita membuat larutannya yang lebih sedikit. Kemudian ini konsentrasi yang akan kita gunakan, kita membuat larutan stoknya adalah 0,2 ml per 10 mili. Jadi kita mengambil 0,2 mili diencerkan dalam 10 ml. Jadi misalkan ada insektisida ujinya, kita ambil sebanyak 0,2 mili, kemudian diencerkan ke dalam aseton sebanyak 10 ml. Ini larutan stoknya seperti itu. Nah, kemudian berapa konsentrasi yang harus diambil ketika ingin membuat konsentrasi 0,02 ini dari larutan stok. Ini kan larutan stoknya. Nah, di video sudah dijelaskan. Nanti kita lihat bersama. Jadi kita menggunakan rumus V1C1 ini. Contohnya V1 ini adalah
volume untuk larutan stok, C adalah konsentrasi untuk larutan stok, P2 ini volume yang nanti kita gunakan, di sini adalah 10 mili, C2 ini adalah konsentrasi yang akan kita gunakan, misalkan 0,02. Jadi P1-nya berapa, kita ambil, yang ingin kita ambil, C1-nya itu dari larutan stok, yaitu 0,2 ml per 10 mili. P2-nya berapa? P2-nya 10, karena kita ingin mencapai volume 10. Kemudian konsentrasi keduanya berapa? 0,02. Seperti itu. Jadi V1-nya berapa yang ingin kita ambil? Berapa? 1, Pak. 1, Pak. 1 apa? Satuannya apa berarti? 1 mili. 1 mililiter. Jadi nanti konsentrasi volume dari larutan stok yang diambil adalah 1 mili. Ini dari stok. Kemudian ditambahkan sekitar 9 mili aseton. Jadi nanti ini dimasukkan sini, larutan stoknya ditambah aseton sebanyak 9 mili ini. Ini sudah menjadi konsentrasi 0,02 mililiter per 10 mili. Seperti itu. Begitu juga selanjutnya di 1,0, 0,05 dan sebagainya. Itu baik di uji residu kertas-saring maupun di topikal. Untuk mengurangi kesalahan biasanya dibuat dulu larutan stok ini. Ada juga ketika ingin mencari konsentrasi berupa ppm. Kita ingin membuat konsentrasi 1 ppm. 1 ppm. Tapi konsentrasi yang ada misalkan tidak diketahui, jadi kita bisa mencarinya menggunakan misalkan 1000 ppm dulu, 1000 ppm untuk membuat stoknya. Nah, nanti sama halnya ini dengan ini, kita harus mencari dari 1000 ppm ini, mencari berapa volume larutan stok yang diambil untuk membuat konsentrasi 1000 ppm ini, 1 ppm ini. Prinsipnya sama. 1000 ppm itu artinya apa sih? 1000, misalkan 1000 mili per berapa? 10.000, Pak. 10.000 apa? Mili. Yakin? 1 ppm itu berapa? ppm itu apa sih? Part per million, Pak. Part per million, berarti misalkan 1 mili dibagi 10 pangkat 6, 1 juta. 1 juta apa? 1 juta apa? Mili, Ya, Pak. 1 juta mili atau 1000 liter, seperti itu. Ini juga sama, prinsipnya sama. Untuk kasus yang ini perlu dipahami yang ini dulu saja. Nah, selanjutnya setelah membuat larutan uji sudah semuanya dari mengambil larutan stok, kemudian disiapkan cawan Petri yang sudah diberi alas tisu. Tisunya biasanya tisu makan yang lebih murah dan bisa membuat sekaligus penyekat di antara cawan. Kan cawan biasanya ada celahnya sedikit, jadi lebih mudah untuk tidak mudah untuk keluar dari serangga ujinya. Biasanya kalau larva itu ingin mencari celah-celah kemudian keluar seperti itu. Untuk tisu makan ini bisa menjadi penyekat seperti itu. Sebanyak 30 buah, ya ini tergantung berapa konsentrasi yang digunakan. Di sini 5, kemudian kontrol 1 berarti ada 6 konsentrasi, kemudian di sini ulangannya ada 6. Kalau di sini dituliskan mana ulangan? Ulangannya ada ini, diulang sebanyak 6 kali. Artinya berarti nanti 6 kali 6. Ada 36 cawan Petri. Kalau ini 30 buah baru perlakuan. Kemudian
setelah semuanya disiapkan, teteskan insektisida pada bagian dorsum torak larva instar 3. Nah, serangga ujinya bebas, boleh Spodoptera litura. Kalau yang saya videokan itu adalah Spodoptera frugiperda, karena yang ada di lab frugiperda, seperti itu. Tergantung serangganya. Sebanyak 1 mikroliter per 1 mikroliter. Jadi setiap kita memencet tombol pada microsyringe yang warna perak itu, misalkan ini microsyringe-nya seperti itu, kita pencet tombol perak yang ini, nanti keluar tetesan kecil sekali, dan itu diteteskan ke bagian torak serangga sini. Dan itu harus pelan-pelan dan satu persatu. Jadi setiap cawan ada 10 larva, ya 10-10-nya itu diteteskan larutan ujinya. Selanjutnya sudah selesai, dimasukkan daun sebagai pakan. Kalau frugiperda bisa daun jagung dan sebagainya. Tapi frugiperda termasuk yang polifag, jadi kemarin saya berikan daun talas. Selanjutnya amati dan hitung larva yang mati setelah 24, 48, dan 72. Nah, nanti kalian mencoba menganalisis pada saat 24, apakah sudah banyak yang mati, apakah sudah terbentuk atau analisis probitnya sudah sesuai, atau harus menunggu 72 jam. Karena beberapa pengujian itu belum tentu, terutama di uji pendahuluan. Karena biasanya di uji pendahuluan itu bisa berulang kali, karena yang diharuskan memang di 72 jam ini umumnya. Tetapi ada juga yang setelah 24 jam, itu serangganya mati semua. Bahkan sudah sudah diperoleh LD50-nya, LD50-nya. Jadi kita tidak perlu sampai ke 48 atau 72 jam. Karena tergantung tadi insektisida yang kita ujikan. Konsentrasi insektisida diubah ke dosis bahan aktif per serangga tadi di rumus di atas. Data mortalitas larva diolah dengan analisis probit untuk mencari LD50 dan LD95-nya. Nah, ini untuk data kumulatif larva matinya. Jadi kalau di lab kalian setiap hari harus mengamati. Kalau praktikumnya jam 11, berarti setiap jam 11, berarti hari Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini Kamis. Jadi setiap hari ke lab. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya adalah kelompok. Ini adalah konsentrasinya. Jadi kelompoknya itu ulangannya itu menunjukkan kelompok di sini. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 6 itu membuat pengujian untuk semua taraf konsentrasi. Semuanya. Jadi semua bisa melihat dan bisa bekerja di semua konsentrasi. Selanjutnya, ini persentase mortalitas kumulatif larva. Jadi setelah konsentrasi ini diperoleh, dosis per serangganya itu dicari, dan jumlah serangga matinya berapa, ini nanti untuk dilakukan analisis probitnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum ke metode residu? Oke, kalau tidak ada, dilanjutkan ke metode residu kertas saring. Ya. Nah, yang digunakan adalah di sini yang paling mudah adalah tribolium. Kenapa tribolium? Karena tribolium ternyata tidak mampu klausnya atau kuku-kukunya itu tidak terlalu tidak bisa memanjat dinding dari cawan Petri atau kaca dibandingkan dengan Cytopilus dan Orezophilus ini. Nah,
yang disiapkan pertama biasanya adalah cawan petri, kemudian diberi alas kertas buram. Nah, larutannya sama cara membuatnya. Ini konsentrasi yang akan digunakan, kemudian dibuat dulu larutan stop. Ini konsentrasi setelah per 10 ml-nya. Ini. Bila digunakan labu takar 10 ml, banyaknya formulasi yang diperlukan untuk kelima taraf konsentrasi tersebut berturut-turut adalah 0,02. Sorry, ini bukan 0,02 harusnya. 0,01 kalau misalkan pakai 1,0. 0,01, 0,05 dan seterusnya ini. Tadi tujuannya untuk memperkecil kesalahan pengenceran karena kita mengambil 0,001 ml itu sulit sekali. 0,001 ml itu berapa mikro? Berapa mikro? Dikali 1000? 10 mikroliter. Bener ya? Jadi kita menggunakan pipet 10 untuk mengambil 10 mikroliter itu terlalu sulit dan tingkat kesalahannya tinggi. Sehingga kita perlu membuat larutan stop untuk memperkecil kesalahan pengenceran. Makanya dari sini tadi di atas yang kita ambil adalah 1 mili. 1 mili itu kan setara dengan 1000 mikroliter. Jadi ini lebih besar hitungannya. Kita bisa menggunakan mikropipet yang berwarna biru, itu ukurannya 1000 mikroliter. Atau yang kuning, ukuran ada yang 200 mikroliter, atau yang 100. Jadi itu lebih mengurangi tingkat kesalahan pengencerannya. Baik, selanjutnya sama yang digunakan pelarutnya adalah aseton. Bisa menggunakan pipet more, tapi di video saya lebih mudah menggunakan mikropipet karena pipet more kemarin terlalu sulit ketika membuat video karena terlalu panjang pipet more-nya dan belum ada standing atau tripod ketika pembuatan video. Jadi tergantung atau terserah bagaimana alat yang digunakan. Tapi pipet more juga diperbolehkan. Sama tadi untuk mencari konsentrasinya V1C1, V2C2, ini rumus sapu jagat. Rumus sapu jagat. Cawan petrinya kalau misalkan 5 konsentrasi ditambah 1 kontrol, artinya perlu 60 pasang. Tadi. Nah, pipet larutan insektisida sebanyak 0,5 mili, teteskan secara merata pada kertas saring dengan gerakan spiral dari arah luar ke dalam. Kemudian baru dimasukkan 20 kumbang tribolium castaneum. Di sini tidak diperdulikan apakah jantan atau betina karena kita melihat mortalitasnya. Tetapi ketika ingin melihat sampai detail apakah ketahanan jantan ataupun betina ini berpengaruh, perlu juga di pengujiannya 10 pasang kumbang tribolium castaneum seperti itu. Karena pengujian tergantung tujuan dari penggunanya. Selanjutnya diamati pada 24, 48 sampai 72 jam. Selanjutnya analisis probit. Nah, baik, akan saya coba tunjukkan untuk videonya biar bentar. Video. Videonya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Baik. Ini nanti saya kalau ketika minta bantuan buat video tolong dibantu ya. Ini saya baru belajar bikin video ini.
Jadi ini larutan ujinya dengan konsentrasi yang sudah di panduan. Kemudian metodenya buat larutan stok dengan labu takar 10 mili dengan konsentrasi larutan stok 0,2 mili per 10 ml. Jadi konsentrasi larutan stok ini juga terserah sebenarnya, tidak ada patokan. Mau 10 mili per 10 mili juga boleh. Tapi nanti bergantung konsentrasi ini yang diambil juga berpengaruh. Rumusnya tadi V1C1, V2C2. Ini labu takar, ukurannya kecil sekali. Seharusnya saya menggunakan pembanding terlebih dahulu. Ukurannya hanya sekitar 10 cm. Nah, setelah labu takar disiapkan, aseton pelarutnya dimasukkan ke dalam labu takar. Nah, selanjutnya ini insektisida yang digunakan nanti diambil sebanyak 0,2 ml. Nah ini, jadi diambil 0,2 ml, masukkan ke dalam labu takar berisi pelarut. Nah, selanjutnya dihomogenkan seperti biasa. Ini bentuknya emulsi, larutan, atau suspensi. Emulsi, Pak. Emulsi. Pak. Nah, untuk memudahkan ketika kita pengambilan larutan stok, ketika menggunakan labu takar itu relatif sulit, sehingga perlu penuangan larutan stok ke gelas piala. Nah, ini setelah dituang seperti ini, nah ini akan lebih mudah kita mengambil larutan stok untuk dilakukan pengenceran berseri tadi. Nah, ini untuk tadi konsentrasi 0,02 diambil sebanyak 1 ml larutan stok, tambahkan ke dalam gelas piala yang berisi 9 ml pelarut. Ya, diambil seperti itu. Nah, ini konsentrasi ujinya tadi udah dalam mililiter per 10 mili. Kemudian larutan stok yang diambil untuk 0,02 adalah 1 mili. Larut yang ditambahkan 9 mili. 0,01, 0,05 mili larutan stok yang diambil dan ditambah 9,5 pelarut yang ditambahkan. Nah, ini berapa ketika konsentrasinya 0,05, 0,025 dan sebagainya. Ini nanti kalian coba hitung sendiri berapa larutan stok yang diambil dan pelarut yang ditambahkan. Nah, ini setelah diambil dari larutan stok, sudah terlihat hasil dari pengenceran berserinya. Jadi memang tidak terlalu kelihatan hasil dari pengenceran berserinya, relatif bening-bening seperti ini. Nah, selanjutnya setelah larutan stok tersedia, disiapkan mikrohiren tadi, cawan petri, larva ujinya, terserah larva ujinya mau Spodoptera frugivida dan sebagainya, tergantung kita tujuannya. Jadi kalau satu perlakuan atau satu taraf itu diulang 5 kali, kalau tadi di panduan ada 6 kali, tinggal dikalikan saja berapa cawan yang dibutuhkan, berapa larva yang dibutuhkan tersebut. Nah, ini kalian juga sebelumnya pasti belum pernah melihat yang namanya microsyringe. Mungkin di beberapa di Google microsyringe-nya lebih canggih. Nah, ini saya kurang tahu juga microsyringe-nya sejak saya praktikum S1 dulu sampai sekarang masih ini. Mungkin perlu ada perbaikan ini.
Jadi ini microsyringe-nya seperti ini. Jadi ini adalah tuas, kita perlu menariknya untuk mengambil cairan. Ini adalah ujung jarumnya yang nanti mengeluarkan cairan. Ini tombol berwarna perak ini ketika kita pencet nanti atau kita tekan, kita nanti akan mengeluarkan cairan di ujung sini. Nah, cara menggunakannya ditarik tuasnya. Nah, kemudian untuk mengeluarkan cairannya kita memencet tombol perak tersebut. Nah, kalau misalkan ragu-ragu dan sebagainya, dicobakan ke kertas buram atau seperti apa, terserah. Nah, seperti ini. Nah, itu muncul sedikit sekali sebenarnya dari ujung microsyringe ini. Ini serangganya dimasukkan sebanyak 10 larva setiap cawannya. Nah, ini terlihat tetesannya, ini sudah saya zoom, tetesannya sangat kecil sekali, bahkan hampir setara dengan kepala dari larva instar 3. Larva instar 3 itu ukurannya sekitar 1 sampai 1,3 cm. Jadi relatif kecil. Nah, ini kalau terlihat tetesannya, sangat kecil sekali. Nah, itu ada tetesan di sini di ujung dari microsyringe yang nanti langsung diletakkan, diteteskan ke bagian dorsal larva ujinya. Nah, sebenarnya tidak harus larva. Di beberapa penelitian juga bisa menggunakan lebah. Jadi bagian toraks lebahnya diteteskan larutan uji menggunakan microsyringe ini. Jadi tidak harus larva, lebah atau serangga uji lainnya juga bisa. Nah, setelah semuanya ditetesi menggunakan microsyringe tadi, amati dan hitung larva yang mati pada 24, 48, dan 72, olah data mortalitasnya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya untuk topikal, untuk residu, terlihat residu? Terlihat, Pak. Terlihat. Ini yang residu kertas saring. Sebenarnya di awal-awal sama, menyiapkan larutan stoknya. Nah, insektisida yang digunakan adalah racun kontak dan lambung. Ini tidak asal kita membuat label kemudian menuliskan racun kontak dan racun lambung. Jadi perlu pengujian skala lab, kemudian skala semi lapang, bahkan pengujian lapangan. Jadi apakah terdapat pengaruh kontak dan pengaruh lambung. Ada beberapa yang hanya racun kontak saja atau racun lambung saja. Seperti itu. Bahan aktifnya alpha sipermetrin. Sama membuat larutan stok.
Nah, selanjutnya yang disiapkan cawan petrinya, kertas saring, kertas buram. Nah, ini biasanya ketika praktikum di lab, yang lama itu menyiapkan cawan petrinya, menyiapkan kertas saringnya, kemudian dan yang terutama paling lama adalah ketika tadi di bagian topikal ada, karena keterbatasan microsyringe dan ada 2 lab paralel, itu biasanya bergantian dan cukup lama sekali. Bahkan yang biasanya kita selesai seharusnya jam 13 atau jam 1, itu bisa larut sekali. Seperti itu. Nah, ini mungkin kurang tahu ini apakah keuntungan bagi kalian tidak praktikum sampai siang atau ini adalah kemalangan seperti itu. Tapi ya harapannya ini bisa menjadi inilah pembelajaran awalan, kemudian nanti pada saat sudah selesai pandemi ini bisa kita kerjakan dengan baik untuk meningkatkan keterampilan kalian. Ini sama perlakuannya 5 kali dan sebagainya. Ini sekali lagi tergantung pengujiannya yang dibutuhkan. Nah, ini cawan petrinya biasanya yang berdiameter 9 cm. Ini larutan uji. Nah, ketika agar kita tidak bolak-balik menggunakan tip dari pipet, agar tidak buang-buang tip pipetnya, kita harus menggunakan konsentrasi yang paling rendah terlebih dahulu. Sama halnya dengan microsyringe tadi. Jadi microsyringe pada saat uji topikal, kita mengujinya dari konsentrasi terendah terlebih dahulu, agar tidak mencuci terus-menerus dari microsyringe atau tidak membuang ujung tip kuning ini, ujung tip ini agar tidak dibuang terus-terusan. Bahkan bisa 1 tip ini untuk seluruh pengujian itu bisa. Karena dari konsentrasi rendah 0 mililiter per 10 mili sampai 0,02 mililiter per 10 mili ini. Jadi itu bisa diperbolehkan. Tetapi kalau dari konsentrasi tertinggi ke rendah, nanti dikhawatirkan adalah terjadi kontaminasi insektisida uji dari konsentrasi tertinggi ke terendahnya. Seperti itu. Jadi ini dari konsentrasi terendah terlebih dahulu. Nah, ini kita dengan gerakan spiral dari arah luar ke dalam. Karena lebih mudah menggunakan pipet Mohr sebenarnya. Kalau menggunakan mikropipet ini keluarannya berupa tetesan-tetesan seperti ini. Dibandingkan dengan pipet Mohr mungkin seperti spray seperti itu, lebih bisa terlihat spiralnya. Tapi intinya sama saja. Karena nanti di sini ada penyerapan dan bisa membasahi seluruh kertas saring yang kita gunakan. Nah, ternyata dari yang tidak rata tadi sampai akhirnya dia rata sendiri kertas saringnya. Dan biarkan sampai kering. Setelah kering, masukkan 20 kumbang tribolium. Nah, ini harapannya kalian masih mengingat tribolium, karena praktikum hama gudang dan permukiman sebelumnya kalian juga berupa online. Jadi khawatirnya ada beberapa yang masih belum mengenal yang namanya tribolium. Tribolium ukurannya kecil, red floor beetle, dan ini banyak dijumpai menyerang komoditas sekunder yang sudah mengalami pengolahan seperti dedak, tepung dan sebagainya. Ini ukurannya kecil sekali. Nah, setelah 20 kumbang dimasukkan, diberikan sedikit pakan berupa dedak atau tepung seperti itu. Nah, amati dan hitung jumlah kumbang yang mati dan lakukan analisis probitnya.
Seperti itu. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan terkait praktikum dengan insektisida racun kontak, dua metode, metode aplikasi topikal dan metode residu kertas saring. Nah, untuk datanya nanti akan dibagikan agar bisa kalian kerjakan sebagai laporan. Karena ketika kita menginginkan kalian praktikum mandiri, itu dirasa sangat sulit. Pertama, tidak ada alatnya, kemudian kalian terkait keamanan di rumah menggunakan racun, pestisida, itu juga dirasa sangat kurang pas atau berbahaya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin dari Pak Joko ada tambahan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sehat. Suara saya Terdengar, Pak, tapi putus-putus, Pak. Mungkin videonya di off saja, Pak. Sepertinya sinyalnya kurang bagus, ya. Oh iya, betul. Selama hujan seminggu terakhir banyak gangguan, ya. Iya. Ya, baik. Untuk pengujian di lab ini, pembuatan larutan itu menggunakan alat ukur khusus, ya, labu takar. Ya. Jadi itu labu takar ada yang 1 mili, 2 mili, 5 mili, sampai yang 1 liter. Jadi kalau pembuatan larutan di lab, suaranya sudah terdengar? Terdengar, Pak, jelas, Pak. Lebih baik, ya? Iya, Oke. Pak. Kalau di lab, pembuatan larutan itu volume campuran, larutannya itu campuran, ya, campuran inseksida dan pelarutnya. Tapi kalau di tingkat petani, pengenceran itu larutan cairannya itu volumenya volume air, ya. Jadi karena di petani tidak mungkin kan mencampur persis dengan alat ukur. Jadi kalau di petani 2 mili inseksida per liter air, ya. Jadi petaninya mengukur volume air, ya, bukan jumlah air, volume air dan inseksida. Ya. Jadi pakai alat khusus, labu takar namanya, ya, itu ada skalanya. Jadi kita tidak perlu mengukur berapa volume air yang diperlukan. Inseksidanya dimasukkan labu takar, tinggal ditambah pelarutnya sampai tanda tera, ya, yang ada skalanya itu. Itu diharapkan persis seperti yang tertulis, ya, berapa mili. Ya. Itu, ya. Kemudian, jadi kalau di lab volume campur larutan itu inseksida plus pelarut. Tapi kalau di petani itu karena penggunaan praktis pestisida per volume air, ya. Ya, ini terus terang saja nih, ya. Ya. Praktikum yang seharusnya melatih keterampilan kalian dengan daring ini, ya, kalau istilah makanan itu tidak maknyus itu, ya. Ya, sama sekali tidak maknyus. Bukan hanya bagi mahasiswa, dosennya juga terasa kurang nyaman, ya. Tiap memberi pesan mahasiswa membuat laporan, datanya data hipotetis semua, ya. Jadi data yang sama. Jadi yang Anda lakukan itu sama semua, itu analisis profit, ya. Berulang-ulang analisis profit, ya. Kalau di lab kan ada keterampilannya, ya, beda-beda tiap praktikum. Lah ini sama semua nih, berapa kali nih mendatang itu diberi data analisis profit, ya. Bedanya hanya narasi laporannya, ya. Ya, jadi ini mudah-mudahan segera berakhir, ya. Jadi nanti ada pelatihan praktik
tematik ya, misalnya uji pestisida ya, khusus yang spesifik untuk pengujian tertentu ya. Oke ya, jadi tidak bisa ditunjukkan ya, ini sinyal di rumah sedang gangguan ya dari pusatnya. Oke, jadi nanti ini datanya akan diberikan ya, repot juga itu ngarang, lebih repot ngarang data dibanding mencatat data di lab ya. Ngarang untuk 6 kelompok ya. Oke. Jadi nanti kalian hanya itu saja, itu analisis data yang diberikan dengan probit, dengan polo ya, jangan manual nggak selesai kan. Ya. Jadi yang dengan polo plus itu jangan lupa outputnya dilampirkan ya. Ya. Kemudian yang berbeda hanya di narasi pendahuluan sampai hasil ya. Kalau prosedur analisis datanya sama semua itu, analisis probit data, analisis probit untuk data yang diberikan ya. Nah itu ya, saya kira itu Pak Nasir nih ya. Sebetulnya selama pandemi ini ya, saya membawa peralatan lab ini ke rumah, tapi nggak bisa ditunjukkan ya, karena videonya, kalau pakai video coba ditunjukkan ya. Kelihatan juga kok lama. Pak Nasir tadi ya, nggak kelihatan tuh. Ada alat, wah nggak jelas juga. Background-nya di off dulu Pak, mungkin Pak. Di off, apa yang ada di belakang saya? Itu, baik. Saya kira itu Pak Nasir. Ya, terima kasih Pak Joko. Mungkin ada usul Pak. Ya. Apakah memungkinkan kita praktikum live seperti itu Pak? Jadi mahasiswanya masuk ke Google Meet seperti ini, tapi kita memperlihatkan praktikum live-nya satu persatu, bukan berdasarkan video seperti itu Pak. Mungkin nggak ya Pak? Wah, itu kan ketentuan IPB belum boleh masuk kampus itu. Live-nya maksudnya yang praktikumnya ini Pak, dosennya saja. Jadi atau mahasiswa yang pasca seperti itu praktik langsung, dan itu tapi tetap saja yang mahasiswanya kan hanya bisa melihat. Iya sih. Sama saja melihat video berarti. Iya. Ya ini hanya saja yang nanti tugas akhirnya pengujian di lab harus latihan dulu ya. Iya. Ya itu repotnya nih, pandemi COVID nih, tidak bisa ditebak. Itu Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Joko. Terkait untuk datanya nanti akan dikirim ke masing-masing paralel seperti itu untuk bisa dianalisis probitnya untuk menentukan LD 50, 95-nya. Nah, biasanya tadi sedikit cerita, ketika kita melakukan penelitian dan ingin mencari LD 50, LD 95-nya dan sebagainya, itu perlu dilakukan uji pendahuluan. Dan uji pendahuluan itu sekali lagi biasanya bisa berulang-ulang. Bisa 5 kali, bahkan yang bisa parah bisa 10 kali, 15 kali seperti itu. Untuk mencari konsentrasi yang tepat sehingga kita bisa melakukan pengujian lanjutan. Seperti itu. Jadi begitulah suasana ketika pengujian. Jadi kalau penelitian bisa berlama-lama di lab, dan itu bisa meningkatkan keterampilan kalian. Dan biasanya lulusan Vistok ini bersyukur bisa langsung masuk ke perusahaan pestisida yang bagus lah ini ya. Biasanya masuk ke R&D dan sebagainya. Karena keterampilan di lab Vistok ini, lab fisiologi dan toksikologi ini jarang yang bisa membuat konsentrasi dengan tepat, mencari LD50 dan sebagainya. Jadi makanya Vistok atau pestisida ini relatif sulit, tapi dicari di luaran sana, seperti itu. Baik, sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan?
Halo, apakah masih praktikum pestisida? Tidak ada yang menjawab. Saya rasa cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Baik, mungkin dari asisten ada yang mau ditambahkan? Dari saya juga cukup, Pak. Cukup. Baik. Kalau dicukupkan dan tidak ada yang ditanyakan, nah ini harapannya kalian minimal melihat videonya, kemudian bukan membayangkan ya, sulit kalau membayangkan. Mungkin kalau nanti ada tadi praktikum tematik, kalian bisa mencoba atau di rumah juga mencoba menggunakan larutan sirup seperti itu, kalian